Motor adalah alat transportasi yang memiliki mesin. Jika memiliki mesin, berarti motor harus di-maintenance. Kenapa? Ya biar awet dan performance-nya terjaga. Kalau nggak dirawat dan mengutamakan beli seblak, maka motor bisa rusak atau sudah nggak enak dipakainya. Menariknya di sini adalah, untuk servis motor banyak caranya. Buat kaum mendang-mending, biasanya mereka akan ke bengkel non-resmi. Kemudian untuk kaum DIY, biasanya mereka akan melakukan servis sendiri di rumah. Dan untuk kaum yang nggak mau ribet, pengennya serba original dan harus sesuai label motornya, biasanya mereka akan menservis motornya ke dealer. Apakah salah servis motor ke dealer atau bengkel resmi? Tentu aja tidak, karena memang dealer menyediakan jasa itu. Dan sah-sah aja kalau kalian mau servis di bengkel resmi. Tapi kalau servis di bengkel resmi itu harganya tentu aja mahal. Misalnya, servis TB atau throttle body di bengkel resmi kalau nggak salah jasanya aja sekitar 95.000. Sedangkan di bengkel non-dealer biasanya bersihin TB atau throttle body cuma di harga 35-45.000 aja, tergantung bengkelnya. Pengerjaannya gimana? Ya sama aja, dibongkar juga, pakai karbu cleaner juga. Semuanya hampir sama. Namun mana yang lebih baik? Sebenarnya sih ya sama aja, cuman balik lagi, semua tergantung sugesti dan harga. Yang jelas dealer lebih mahal. Namun dengan harganya yang mahal, apakah semua konsumennya pasti puas dengan pelayanannya? Belum tentu, karena faktanya ada juga orang yang tidak puas dengan hasil pengerjaan bengkel resmi. Pertanyaannya, kenapa servis di bengkel resmi mahal dan sering gak memuaskan? Pertama kita bahas mahalnya dulu. Kenapa di dealer bisa lebih mahal, padahal jenis servisnya sama? Jawabannya tentu aja branding, bukan karena kualitas. Jadi ketika kalian masuk ke bengkel resmi, mau itu Honda atau Yamaha atau bahkan Suzuki nih kalau masih ada, sebenarnya yang kalian bayar bukan cuma jasa dan spare partnya, tapi kalian juga bayar label pabrikan. Maksudnya gimana? Jadi karena bengkelnya resmi dari pabrikan, harganya otomatis harus lebih mahal. Padahal ya pengerjaannya ya sama aja. Kemudian udah mahal, terkadang tidak memuaskan. Emang iya? Jawabannya iya, banyak yang bilang gitu. Tapi kenapa bisa? Udah masuk bengkel resmi, tapi kok nggak memuaskan? Salah satu alasannya adalah servis di bengkel resmi biasanya akan berbasis sistem, bukan kondisi nyata. Jadi bengkel resmi itu punya prosedur tetap atau SOP yang sangat kaku, yang mana setiap motor yang masuk perlakuannya akan sama, meskipun kondisi motornya cukup berbeda. Dan ini yang disebut servis berbasis jadwal, bukan berdasarkan kondisi aktual. Kita ambil contoh. Misalnya di buku servis setiap 4.000 km harus ganti oli gear, 8.000 km ganti busi, 10.000 km servis CVT, dan seterusnya. Ini yang dituliskan buku panduan servis, padahal belum tentu kondisi motor kalian memang perlu diganti. Bisa aja businya masih bagus, CVT-nya masih mulus, atau kampas remnya belum tipis. Tapi karena sistemnya udah kebaca di komputer, maka konsumen bakal dianjurkan ganti semua itu. Kasarnya, kalau kalian lagi mengalami pusing kepala, tapi disuruh minum obat sakit perut, ngaruh? Ya enggak. Kemudian karena ini bengkel resmi, seharusnya dikerjakan secara teliti. Emang iya? Jawabannya ya belum tentu lagi. Karena banyak kejadian, masuk pakai baut, pulang pakai kabel tis. Kenapa bisa? Ya karena tidak teliti. Kenapa bisa tidak teliti? Jawabannya ya efisiensi. Dan efisiensi ini ada targetnya biasanya. Dan jika target efisiensinya tinggi, satu motor bisa diservis cuma dalam waktu 15-20 menit aja. Bahkan di jam sibuk bisa lebih cepat lagi. Ya kita bisa bayangkan, satu motor dikerjakan hanya 15 menit. Oke, kalau ganti oli aja itu masuk akal. Tapi kalau pakai paket servis yang lengkap, apakah mungkin hanya dalam waktu 15 menit bisa kelar semua pekerjaan itu? Mungkin bisa kelar kalau dikerjakan 3 mekanik senior. Tapi kalau anak magang yang ngerjain, kelar sih kelar, tapi minimal kalian akan kehilangan baut. Kemudian selain itu semua, terkadang keberes juga belum tentu beres. Maksudnya gimana? Jadi jika kalian mengalami hal yang aneh, misalnya motor kalian nggak bisa langsam padahal sebelumnya normal-normal aja, atau lampu depan motor kalian mati ketika ngerem, atau lampu speedometernya mati satu, dan lainnya. Intinya hal-hal yang di luar dari kerusakan normal. Jika dalam kondisi ini kalian ke bengkel resmi, biasanya mekanik bengkel resmi akan melakukan scan. Tapi ketika di scan tidak muncul masalahnya, mekanik bengkel resmi akan menyarankan servis paling sederhana dulu.
Ketika nggak bisa atau masih rusak, disuruh coba beberapa hari dulu. Kalau masih begitu, biasanya akan disuruh balik lagi. Dan ketika balik lagi dan masalah belum teratasi, mekanik biasanya akan nyerah dengan mengatakan hal yang kurang masuk akal. Misalnya disuruh ganti part yang sangat mahal. Kalau udah mendengar hal tersebut, biasanya konsumen langsung beralih ke bengkel pinggir jalan. Dan hasilnya biasanya nih ya, penyakitnya langsung sembuh dengan cara menservis atau mengganti part yang sepele dan murah. Ini sih yang biasa terjadi. Namun kenapa hal ini bisa terjadi? Padahal bengkel resmi punya alat-alat yang canggih. Jadi alat canggih adalah kelemahannya. Kenapa bisa? Ya karena alat canggih, jadi mekanik akan berpatokan pada alat aja, bukan insting. Ini berbeda dengan bengkel non-resmi. Di bengkel non-resmi biasanya tidak terlalu bergantung pada alat, dan mereka biasanya akan bergantung pada pengalaman dan insting aja. Kalau udah punya insting begini, motor getar nggak normal aja dan digas-gas agak ngempos aja, mekanik biasanya langsung tahu di mana masalahnya. Ini berbeda di bengkel resmi. Kalau scanner nggak menunjukkan error, ya maka semua itu dianggap normal. Padahal kadang masalah motor itu bukan soal ECU aja, tapi ada mekanis, kayak tensioner bunyi, mur longgar, atau klep aus. Tapi karena nggak kebaca alat ya dianggap nggak masalah. Jadinya ya kalau scanner bilang normal tapi motor bermasalah, di sini mekanik akan keringat dingin. Dengan hal yang ada, kenapa bengkel resmi bisa begini? Jawabannya ada di perbedaan fokus. Jadi yang kita semua tahu, bengkel resmi itu bagian dari jaringan dealer dan pabrikan, yang berarti mereka harus berputar cepat secara bisnis, yang mana mereka harus mendapatkan untung dari oli, spare part, dan servis cepat. Kasarnya, bengkel resmi ini cuma bisa servis umum untuk menunjang penjualan part, sedangkan kalau ada troubleshooting detail, mereka biasanya ya angkat tangan. Kemudian ada satu hal yang menarik lainnya nih. Kualitas bengkel resmi antar cabang biasanya juga berbeda kualitasnya. Ya, standar kualitas antar bengkel resmi itu berbeda-beda. Meskipun semua berlogo Honda atau Yamaha misalnya, tapi kualitas mekanik dan pelayanannya bisa sangat berbeda antar cabang. Misalnya ada bengkel resmi yang teknisinya niat, komunikatif, dan teliti. Tapi ada juga yang kerjaannya asal-asalan, nggak mau dengerin keluhan konsumen, dan kelihatan capek aja. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya karena nggak ada pemantauan langsung yang sangat ketat. Tapi kok bisa? Ya balik lagi, ini semua hanya bisnis, dan bengkel resmi itu cuman franchise atau kerjasama. Yang berarti kalau udah franchise, kalian tahulah gimana. Kontrol dari pusat biasanya akan sedikit longgar. Namun apakah servis di bengkel resmi ini sebenarnya buruk? Sebenarnya nggak juga. Jika kalian hanya sekedar servis rutin, bengkel resmi masih oke-oke aja. Tapi kalau troubleshooting nih, ya lebih baik pikirkan alternatifnya. Tapi kan kalau servis di dealer, partnya pasti ori. Yakin, apalagi kalau kita mau ganti part terus disuruh nunggu dulu karena partnya diambil di gudang. Apakah kita masih yakin kalau benar-benar gudangnya itu adalah gudang bengkel resmi? Ya kebanyakan sih gitu, tapi ya gitu, ada aja isu-isu perihal part di bengkel resmi itu ngambil di toko spare part umum jika partnya tidak tersedia di gudang mereka. Jadinya ya hal-hal inilah yang terkadang membuat kita tidak puas dengan bengkel resmi. Kalau saya pribadi sih, karena bengkel resmi dekat dari rumah, untuk servis ringan pasti ke bengkel resmi. Alasannya bukan karena bagus, karena dekat aja dan ada ruang tunggunya. Tapi kalau ada troubleshooting, ya saya pasti ke bengkel umum, dan biasanya ke bengkel racing. Kenapa ke bengkel racing? Ya karena biasanya insting mekaniknya lebih tajam. Cuman jelasin 2 menit masalah kita, langsung tahu masalahnya di mana. Nggak pakai scan ini, langsung tahu dan ya langsung sembuh. Gimana nih menurut kalian? Apakah bengkel resmi selalu memuaskan? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.